Sejak 16 Maret lalu, seluruh pembelajaran di Universitas Indonesia beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal tersebut mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. Dalam pelaksanaannya, beberapa mahasiswa mengeluhkan hambatan yang mereka alami selama mengikuti PJJ ini. Dan ternyata hambatan tersebut berdampak pada kesehatan mental mahasiswa itu sendiri. Bagaimana bisa? Untuk tahu jawabannya, kali ini tim Ngopi akan ngobrol bareng salah seorang mahasiswa dan psikolog untuk tahu bagaimana PJJ bisa berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Tetap bersama saya, Kadek Andre di Ngopi, Ngobrol Pakai Isi. Sobat TVUI, sekarang saya sudah terhubung dengan Gita, salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi FISIP UI Angkatan 2019. Nah, kali ini kita akan membagikan pengalaman dan perasaannya selama mengikuti PJJ ini. Halo Vita. Halo Kak Andre. Oke, makasih banyak ya Fit udah mau bergabung dan mau share cerita nih bersama Ngopi hari ini. Oke. Nah ini kan udah hampir 1 bulan ya Fit, PJJ-nya ya. Kira-kira ada nggak sih hambatan yang kita rasain selama mengikuti PJJ ini dan gimana sih perasaannya? Oke, kalau hambatan sih pasti ada ya, apalagi aku kan ini pulang ke kampung halaman, terus ini tuh di Banyuwangi, dimana tuh di ujung banget Pulau Jawa, Jawa Timur. Nah, yang pertama itu hambatannya itu kayak signal. Jadi tuh di sini tuh susah banget sinyal. Bener-bener kayak harus ke pasar atau ke balai desa dulu buat nyari sinyal. Terus gampang banget kayak mati lampu, kayak tiba-tiba tuh mati listrik gitu tanpa pemberitahuan khusus. Jadi kayak biasanya kan PLN tuh kan ada Instagramnya buat pemberitahuan, tapi khusus buat daerahku tuh nggak ada itunya, kayak akun-akun khusus buat pemberitahuan gitu. Jadi kayak itu yang bikin kadang-kadang waktu kita lagi ada kelas terus tiba-tiba udah kelasnya udah mau kelar, tinggal absennya mati listrik. Kemarin aku kayak gitu, jadi kayak ya sia-sia dong, kayak jadi pikiran gitu. Gimana perasaannya tinggal di daerah yang agak jauh nih, jadi sinyalnya susah, listriknya susah? Sebenarnya sih kayak karena dulu mungkin nggak terlalu ada kebutuhan kayak gini, jadi biasa aja. Terus karena sekarang udah jadi mahasiswa, terus tiba-tiba ada PJJ, ini tuh kayak kerasa banget gitu loh kurangnya, kayak wah ternyata kurang banget, butuh banget sinyal yang stabil, terus butuh banget listrik yang nggak gampang mati-mati kayak gitu. Nah, menurut kita nih, masalah yang tadi dialami kayak susah sinyal, terus sering mati listrik itu berdampak nggak sih secara mental ke kita ya sendiri? Iya, berdampak banget. Jadi kayak gampang apa sih namanya? Kayak stres gitu nggak sih? Kayak sering mikir, aduh kenapa sih, aduh kenapa? Terus jadi kayak takut gitu pikirannya, aduh dosen kalau ngiranya gue nggak join gimana ya? Padahal kan udah join tapi tiba-tiba nggak ada listrik gitu. Waktu itu juga pernah kan waktunya presentasi, aku juga sekelas sama Jelita waktu itu. Jadi kayak presentasi itu lama banget buat ngirim video file kita presentasi. Jadi kayak jadinya kita bagi 3 bagian gitu, terus kita send per part gitu. Jadi kayak tambah lama, ngulur waktu sejam buat ngirim video. Ini gak enak banget sih. Gitu. Berarti gara-gara susah sinyal nih jadi lebih mudah stres dan takut kalau dosennya. Iya, pikirannya. Kalau misalnya kan merasa stres dan cemas ini biasanya pas PJJ ya, tapi ke bawah juga nggak sih ke kehidupan sehari-harinya gitu? Oh, kalau buat kehidupan sehari-hari sih nggak terlalu ya Kak. Jadi kayak kalau sehari-hari itu aku tetap biasa aja, mungkin cuma kayak bilang, aduh capek banget sih kuliah nggak selesai-selesai. Kan kita kuliah sama laptop, ngerjain tugas sama laptop. Terus kadang-kadang kalau kita gak ngapa-ngapain kan kita juga main YouTube atau apa gitu kan biasanya. Jadi kayak capek aja gitu, terus cuma ngeluh, aduh aku capek, nggak bisa bantuin kerjaan rumah. Berarti sebenarnya stresnya tuh cuma dirasain pas lagi PJJ ya? Iya, tiba-tiba kayak kemarin tuh nggak sengaja juga tuh kayak bukan ngegas sih ke dosen, jadi kayak apa ya, kayak ngomong tuh lebih tegas aja, soalnya kayak dia sinyalnya juga susah, aku sinyalnya juga nggak stabil, jadi kayak kita udah ngomong, kita udah join, nah dosen yang ngomongnya yang join tuh cuma 8 orang gitu, jadi kayak
kita jadi ikutan sebel gitu. Itu jadi dikira nggak join ya sebenarnya. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya ngapain sih? Nonton YouTube. Karena kayak kemarin udah sadar sinyalnya susah, jadi kayak keluarga tuh mutusin ya udahlah kita pasang wifi aja gitu. Sebenarnya kan mikir ulang ya, kan ada anak kecil di rumah, ada adik-adik, takutnya mereka itu mainan terus sama wifi, nggak mau belajar gitu kan. Terus karena aku butuh banget, terus jadi kayak ya udah kita pasang aja gitu. Jadi kalau emang lagi stres, males banget ngadepin itu dan sebagainya, langsung main YouTube atau apa, dengerin musik kah yang lain, pokoknya bikin kita nggak kepikiran sama hal itu deh. Jadi mengalihkan ke kegiatan yang lain ya. Menurut kita nih penting banget nggak sih buat kita menjaga kesehatan mental selama PJJ ini? Perlu. Kenapa, Fit? Kan di samping kita PJJ kan kita juga ada corona nih. Kan kita pasti ada takut kan sama corona. Terus kita udah khawatir masalah itu, kita masih dikhawatirin lagi dengan masalah PJJ gitu kan. Apalagi PJJ ini tuh kan kayak nggak dipersiapin sebelumnya, kayak tiba-tiba aja ada virus, terus kita tiba-tiba aja disuruh pulang, terus ada PJJ ini. Dan kayak dari dosen pun sebenarnya juga kurang siap, mahasiswanya juga kurang siap. Jadi emang jaga kesehatan mental selama PJJ ini penting banget ya, Fit? Iya. Emang kalau nggak dijaga, emang kita bisa kenapa, Fit? Kalau dari pengalamanmu, pernah mungkin? Kalau stres berat tuh biasanya ngefeknya ke sakit perut nggak sih? Kamu ngalamin nggak tapi? Iya ngomong kayak gitu. Jadi kayak kalau udah misalnya ini kan PJJ ya, terus kadang-kadang tuh presentasinya ada yang nggak lewat video conference, jadi ada yang kita rekam, kita take video dulu baru dikirim. Nah persiapannya itu tuh jadi maju kan, kita nyiapinnya maju semuanya, terus tugas lain tuh kayak aduh belum selesai tumpuk-tumpuk, akhirnya kan stres, aduh belum ngelakuin ini, terus kalau udah stres tuh perutnya sakit, jadi kayak sakit perut, sakit apalah juga enak udah, terus kebanyakan duduk juga. Tadi kamu sebut juga tugasnya banyak ya selama PJJ ini. Itu ngaruh juga nggak sih sebenarnya? Iya kan, kalau gimana ya, mungkin mereka itu ngiranya kalau kita PJJ itu kita lebih longgar, kita bisa nyontek dan sebagainya gitu. Tapi kayak aneh aja gitu, tiba-tiba dinaikin kemarin jadi 80-an soal selama 55 menit. Hah? Apaan sih, nggak jelas itu, kayak wah itu stres, nambah stres banget Kak. Jadi kayak tambah pikiran, kita kayak nggak tenang gitu loh, mikirin IPK lah, mikirin apalah. Iya ya. Jadi emang tekanannya lebih banyak banget selama PJJ ini ya, Fit. Oke. Itu aja sih sebenarnya yang ditanya karena udah terjawab semua. Makasih banyak ya kita udah mau sharing ceritanya ke Sobat Ngopi. Oke Kak Andre. Makasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Menarik banget ya pengalaman dari kita tadi. Apa Sobat FWI dia mengalami dan merasakan yang sama dengan kita? Kondisi kesehatan mental yang kurang baik tentunya akan menghambat kita bisa maksimal selama PJJ ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tetap di Ngopi, ngobrol pakai isu. Sekarang kita akan beralih ke Mbak Fadilah Amalia. Beliau adalah psikolog dari Klinik Satelit Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Fadilah. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak Mbak sebelumnya udah mau meluangkan waktunya nih bersedia hadir di Ngopi hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih udah diajak. Saya sebelumnya udah sempat bicara juga dengan Prita. Dia adalah mahasiswa UI juga yang udah melaksanakan PJJ selama 1 bulan belakangan ini. Nah, menurut dia nih Mbak, pelaksanaan PJJ itu bikin dia ngerasa lebih sering cemas dan panik. Kadang-kadang dia takut juga ketinggalan materi gitu Mbak. Dan katanya dia berdampak pada kesehatan mentalnya gitu. Dari sudut pandang Mbak Fadilah nih sebagai psikolog, apakah emang pelaksanaan PJJ ini sebenarnya bisa berdampak pada kesehatan mental mahasiswa atau enggak sih Mbak? Oke. Ya, mungkin yang perlu kita pahamin dulu bahwa sebetulnya sekarang ini kita lagi menghadapi sebuah perubahan besar. Gitu. Jadi yang namanya sebuah perubahan, jadi dari situasi yang tadinya kita biasa melakukan yang normalnya seperti apa, terus sekarang adanya perubahan yang besar ini, entah itu pun dari kan sekarang semuanya jadi banyak distancing gitu-gitu ya.
Terus kemudian medium belajarnya pun juga diubah gitu-gitu. Itu membuat kita ya yang namanya manusia menghadapi perubahan itu pasti nggak mudah gitu. Jadi mereka akan akan menghadapi yang namanya penyesuaian lagi terhadap situasi baru. Gitu. Itu dulu yang perlu dipahamin. Jadi ini sebenarnya konteks umumnya adalah situasi perubahan besar yang tentunya mungkin memberikan dampak ketidaknyamanan pada setiap orang gitu. Spesifiknya kalau kita mau bahas tentang di dunia akademik gitu kan, ya teman-teman juga ngadepin nih sekarang perubahan-perubahan yang besar gitu. Yang tadinya biasa bertemu dengan tatap muka, yang biasanya berinteraksi langsung sama dosennya, bahkan bisa tanya-tanya sama teman, terus datang ke kampus juga mungkin bisa dapat support dari teman-teman secara langsung. Sekarang itu nggak didapatkan lagi gitu. Nah ini kan perubahan yang besar juga. Dan tidak semua orang kemudian bisa langsung cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang begini. Jadi wajar aja di di awal-awal itu terutama ya di bulan-bulan awal ini terasanya akan jadi lebih menantang gitu untuk menghadapi situasi ini. Dan mungkin ya betul bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental seseorang, tergantung bagaimana si orang tersebut juga nanti mengelolanya gitu. Oh, emang berdampak secara kesehatan mental itu seperti apa sih Mbak biasanya masalah kesehatan mental yang biasa dialami mahasiswa itu? Oke, biasanya kan bermula dulu dari ini kan sebetulnya yang namanya perubahan tadi, yang namanya ada penyesuaian tadi, itu kan bisa membuat kita merasa jadi cemas gitu ya, merasa jadi mudah untuk panik mungkin gitu ya, khawatir gitu-gitu, atau juga mungkin mengalami yang namanya stres gitu kan. Jadi kan terjadi nih sekarang itu yang secara umum terjadi kan adalah kondisi stres nih, di mana apa-apa yang tadinya mungkin kita ekspektasikan nggak sesuai sama realitanya, atau di mana yang kita punya sumber dayanya, misalnya sekarang kan teman-teman harus kemudian sedia kuota, kemudian teman-teman juga harus standby terus gitu kan ya, maksudnya dengan gadgetnya dan segala macam gitu kan, tapi mungkin nggak semuanya punya kelengkapan itu. Jadi kan kalau mungkin pun sumber dayanya kurang, jadi kan juga nggak semudah itu untuk kemudian menghadapi si PJJ-nya sendiri. Nah, apalagi ketika sumber daya kita nggak mencukupi tuntutan yang harus kita selesaikan. Gitu. Itu juga jadi menambah sumber-sumber stres terhadap diri seseorang. Jadi persoalan kesehatan mentalnya yang biasanya umum dialami ya kondisi stres tadi, dan mungkin juga ya seperti tadi cemas gitu ya. Di beberapa mahasiswa juga mungkin ada yang mengalami kesepian misalnya gitu, maksudnya nggak punya lagi temen yang bisa dia ketemuin setiap saat gitu kan, yang tadinya mungkin biasa ngobrol, biasa kumpul terus sambil belajar sama teman-teman, sekarang nggak ada lagi yang seperti itu, bisanya hanya berkontak lewat media doang. Oke, berarti masalah kesehatan mental itu bisa timbul karena mahasiswa belum siap untuk adaptasi, juga bisa dari faktor dari sumber daya di luar ya Mbak? Betul. Oh iya ya, kalau misalnya kondisi stres itu berarti hal yang emang udah wajar terjadi seperti saat ini? Betul. Nah, makanya yang perlu digarisbawahi adalah situasi seperti ini itu memang wajar sekali untuk kita mengalami yang namanya stres, dan wajar sekali juga untuk kita menghadapi yang namanya cemas itu tadi, cemas atau khawatir atau rasa takut gitu ya. Terus mungkin ada juga teman-teman yang ngerasain kok kayaknya sendirian banget, kok rasanya mungkin sepi gitu-gitu ya, kok rasanya kurang supportnya dari yang sebelum-sebelumnya, dan semua itu adalah hal yang wajar. Makanya tadi aku highlight dengan ini tuh namanya perubahan, dan dimana perubahan itu biasanya memang gak nyaman gitu buat banyak orang gitu. Jadi jangan sampai nanti kemudian melihat dirinya tuh kayak langsung salah gitu. Waduh, jangan-jangan aku nih udah kena masalah apa nih, gangguan apa dan segala macam. Tenang dulu, kalau memang situasi seperti ini wajar kalau teman-teman ngalamin stres. Namun kita lihat dulu nih nanti tingkatan stresnya seperti apa gitu. Oke. Nah, tapi dari cerita Prita nih, salah satu mahasiswa, dia juga nggak cuma bermasalah kesehatan mental, kadang-kadang dia juga ngerasa tegang dan sakit perut. Itu juga emang gejala yang ditimbulkan dari stres ini, Mbak? Iya, betul. Gini, kita kan melihatnya secara keseluruhan. Jadi kan tubuh itu kan terdiri, maksudnya ada fisikalnya gitu kan ya, dan juga kan kondisi mentalnya gitu.
Kondisi mental ini kan meliputi pikiran, perilaku kita, emosi kita juga. Yang itu semuanya terhubung nih sama fisik kita. Itu kenapa sekarang itu kan sangat ditekankan bagaimana kita itu sama-sama menjaga kesehatan dan menjaga imunitas, gitu kan? Karena itu semuanya saling gitu. Jadi kalau misalnya kesehatan kita pun baik, kita pun juga mungkin lebih punya energi nih untuk mengelola diri kita. Sebaliknya, kalau misalnya kita berada di dalam siklus cemas atau kondisi-kondisi stres yang sulit untuk kita kelola tadi, imunitas kita pun kan jadi menurun gitu, sehingga muncul tuh gejala-gejala fisik gitu kan. Ada beberapa orang mungkin yang ngalaminnya di perut, nyeri perut gitu, atau misalnya mungkin ada yang tiba-tiba mengalami sesek gitu atau sakit kepala gitu. Itu dia memang ada link gitu antara kondisi emosi, kondisi mental kita dengan fisiknya juga. Perasaan stres, cemas, dan sakit ini kan juga sebenarnya kondisi yang nggak nyaman banget ya Mbak sebagai mahasiswa di tengah PJJ ini. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental kita Mbak? Oke. Kalau untuk menjaga kesehatan mental di dalam kondisi yang penuh dengan perubahan-perubahan besar ini, makanya tadi yang pertama, kalau aku sih coba sekarang untuk teman-teman melihat bahwa ini memang situasi yang tidak biasa gitu. Jadi perspektifnya pun juga perlu kita perluas gitu. Kalau misalnya kita melihatnya adalah waduh ini buruk banget nih, ini kayak sudah akhir banget nih, atau misalnya ini sampai kapan dan segala macam. Kalau perspektif kita selalu berada di sana, kita jadinya kesulitan nih untuk keluar dari situasi ini gitu ya. Kalau misalnya kita mau ubah perspektifnya, melihat bahwa we're all in this together, kita ini sama-sama kok dalam situasi ini, jadi teman-teman juga nggak merasa sendiri gitu ya. Kenapa poin ini jadi penting buatku? Karena sekarang orang-orang pada dalam tanda kutip mengkarantina dirinya sendiri. Jadi itu kan membuat mereka nuansa yang hadir akhirnya adalah nuansa-nuansa sendiriannya itu. Gitu. Tapi kalau kita tetap keep in mind bahwa sebetulnya kita juga bareng-bareng nih ngadepin ini, kita struggle-nya bareng-bareng, menurutku juga akan timbul energi untuk lebih bangkitnya. Itu yang pertama, tentang perspektif dulu. Terus kalau misalnya memang teman-teman yang memunculkan kondisi stres di akademik, di kehidupan sehari-harinya ini berkaitan dengan akademik, juga pahamin dulu nih, identifikasi sebetulnya sumber stresnya dari mana gitu ya. Misalnya akademik tadi, apanya nih yang kemudian membuat stres? Apakah tentang penentuan jadwal kita mengelola diri sehari-harinya, atau misalnya tugasnya lagi banyak banget nih, tapi ketika tugas pun banyak, kitanya juga sulit untuk maintain schedule kita. Nah, berarti kan itu tentang si tugas-tugasnya tadi. Gimana nih cara mengelolanya gitu. Jadi ada teknik namanya, jadi ketika orang mengalami stres gitu ya, kan ada strategi coping gitu ya, cara pengelolaan stres. Pengelolaan stres itu ada yang tadi tuh problem fokus, kita coba mencari solusi atas situasi stres kita dengan identifikasi sumber stresnya apa. Dan juga ada cara untuk emotion focus coping. Jadi kita fokus ke meredakan dulu emosi-emosi negatif. Gitu. Kebanyakan orang mungkin lebih di beberapa orang mungkin lebih butuh untuk meredakan dulu emosi. Karena ketika dia mungkin emosinya belum reda nih, wajar banget kita susah untuk berpikir dengan jernih. Gitu kan, jadi mau gimana mikirin apa sih nih sumber stresnya dan segala macam, orang pikirannya aja nggak jernih gitu kan ya. Jadi teman-teman juga perlu tahu apa nih teknik-teknik yang bisa meredakan emosi saya. Misalnya ada beberapa orang misalnya pakai musik, atau misalnya ngobrol dulu kayak sama teman gitu-gitu ya, terhubung dulu sama orang-orang terdekat untuk ngeredain emosinya. Atau misalnya ada yang pakai pendekatan agama juga boleh gitu kan, misalnya lagi bulan Ramadan gini mau ngajinya lebih diperbanyak atau apa juga bisa gitu. Tapi pokoknya melakukan hal-hal yang bagaimana bisa meredakan si emosi seseorang itu. Nah, ketika emosinya sudah reda, baru nanti kita beralih tuh ke problem fokus tadi. Jadi misalnya teman-teman kenali, identifikasi dulu sumber stresnya apa gitu kan. Misalnya tadi tentang tugas, atau misalnya tadi tentang schedule gitu ya. Nanti baru dibikin action plan-nya. Oh, mungkin saya berarti perlu di-rearrange lagi nih cara saya selama ini, mungkin ada yang kurang pas gitu kan. Tapi kan sekarang di rumah,
Itu kan semuanya kita yang ngatur. Kalau misalnya kita mau tiduran ya tidur aja gitu. Kalau mau jadi tim rebahan ya jadi tim rebahan aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tetap stay aja dengan kayak gitu ya tugas-tugas nggak selesai. Nah di situ lah sumber stresnya gitu kan. Nah di sini gimana kita cara merearrange itu? Kapan waktunya buat istirahat? Jadi kalau bisa selalu ada buat timing yang dibatasi gitu. Jadi ya nggak setiap saat juga belajar, nggak setiap saat juga nugas gitu kan, tapi ada waktu-waktu untuk me time juga, ada waktu-waktu untuk terkonek sama teman-teman juga gitu. Dan sebetulnya yang paling utama adalah karena ini bakal jadi, kalau saya sih bilangnya sama klien-klien, ini mungkin akan jadi long run, jadi maraton panjang gitu. Jadi gimana caranya kita kelola energi di situasi yang kayak gini. Jadi mungkin kan teman-teman hari ini rasanya ntar oke. Ntar 3 hari lagi mungkin rasanya nggak fine lagi nih gitu kan. Nah itu kan akan bisa naik turun seperti itu gitu. Oleh karena itu perlu banget untuk kita mengelola energinya nih. Jadi misalnya kalau memang priority kita sekarang adalah untuk menghadapi UAS misalnya, untuk menghadapi tugas-tugas, ya itu taruh di prioritasnya yang pertama. Tapi berarti kalau yang lain-lain nanti dulu gitu. Jadi kita hanya memang mengeluarkan energi kepada hal-hal yang memang kita lakukan dulu. Jadi jangan dikeluarkan energi di waktu yang bersamaan ke tempat yang banyak gitu. Jadi terlalu habis nanti. Nanti malah jadi draining, nanti malah jadinya exhausted gitu kan. Jadi malah nggak bisa bertahan lama nih untuk maraton panjang ini gitu. Oke, jadi tadi udah kasih tips. Yang pertama harusnya kita rubah perspektif dulu. Ya, yang kedua kita bisa pakai problem focus coping sama emotional focus coping ya Mbak. Dan yang ketiga kita harus bagi-bagi energi kita ya Mbak ke prioritas kegiatan. Wah, banyak banget tips yang dikasih nih Mbak, sangat bermanfaat pastinya. Nah, mungkin banyak mahasiswa juga di luar sana yang mungkin belum merasakan dampaknya PJJ ini ya Mbak. Mungkin mereka juga belum aware dengan kesehatan mental yang harus dijaga selama PJJ ini. Menurut Mbak Fadila sendiri, kenapa sih kita sebagai mahasiswa penting banget buat menjaga kesehatan mental kita selama PJJ ini, Mbak? Oke. Kenapa kita perlu banget menjaga kesehatan mental selama kondisi PJJ ini? Karena tadi yang pertama yang tadi sudah aku sampaikan, ini prosesnya menantang gitu, dan juga mungkin akan panjang waktunya gitu. Teman-teman kita semua gitu tidak terbiasa nih dengan kondisi ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya denial atau misalnya kita hanya abai aja, ya udahlah nanti juga akan selesai dan segala macam. Itu justru cara-cara pengabaian kayak gitu malah bisa kemudian berdampak yang nggak menyehatkan juga nih ke diri kita. Berarti kan kemudian kita jadinya nggak aware dengan gimana cara menjaga kesehatan tadi, gimana cara menjaga imunitas tadi, gitu kan ya. Terus kemudian gimana cara mengelola energi tadi. Padahal kita akan setiap harinya nih berada dengan tuntutan-tuntutan, gitu. Nah ini kalau misalnya kita nggak peka dengan kondisi ini, kerentanan kita untuk kerentanan kita mengalami stres tadi, kerentanan kita mengalami kecemasan tadi jadi malah makin besar. Dan ingat, tadi ketika kalau misalnya kita mengalami stres tadi atau cemas, itu akan berdampak loh sama imunitasnya, gitu kan. Sementara di kondisi pandemik seperti ini, kesehatan tubuh itu yang utama. Jadi kalau misalnya sekarang kondisi mentalnya juga kurang fit, berdampak pada imunitas, kesehatan jadi menurun. Sementara kita harus nih sama-sama jaga kesehatan. Jadi semuanya kayak jadi sebuah siklus gitu. Jadi kalau misalnya kita peka, kita pun jadi lebih tahu kan, oh iya ya, ini tuh penting buat saya jaga kesehatan dan imunitas juga. Iya, berarti emang kesehatan mental jadi hal yang penting dipertimbangkan di masa saat ini ya Mbak. Betul. Sangat panjang ya. Iya, dan sebetulnya kenapa ini sekarang juga banyak digaungkan, digembar-gemborkan lagi nih tentang kesehatan mental. Layanannya juga semakin banyak sekarang karena kita melihat bahwa ini nanti kalau misalnya kondisi kesehatan mental seseorang menurun dan bahkan dia jadi sulit menjaga kesehatan fisiknya, itu kemudian kerentanan untuk mengalami penyakit, maksudnya mengidap penyakit-penyakit tertentu jadi makin besar kan. Sementara kondisinya sekarang
kita lagi pandemik seperti ini gitu, nggak bisa mudah ke dokter gitu ya, nggak bisa dapat pengobatan secara mudah kayak dulu gitu. Jadi emang lebih baik mencegah daripada mengobatinya ya, Mbak? Betul. Betul. Oke, itu aja sih Mbak yang ditanyain. Terima kasih banyak Mbak Oke. Fadila udah Iya, berbagi sama-sama. tips dan informasi yang sangat bermanfaat pasti buat teman-teman Iya, di thank rumah. you. Terima kasih Mbak, selamat beraktivitas kembali Mbak Fadila. Iya, thank you. Terima kasih banyak. Sobat TVUI, sekarang udah tahu kan kalau kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting buat kita jaga selama PJJ ini. Yuk mulai sekarang kita jaga kesehatan mental kita. Sobat TVUI bisa coba tips-tips yang udah dikasih sama Mbak Fadila tadi ya. Sekian episode Ngopi kali ini, saya Kadek Andre beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol pakai isu.